Oke, baik. Selamat datang di webinar bersama Smart Management Event Organizer. Perkenalkan, saya Dela Widya Stuti selaku host pada webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang mengikuti Zoom maupun yang menonton melalui YouTube. Sedikit informasi bagi peserta akan mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti webinar, baik yang mengikuti Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas omset jutaan jualan di TikTok Live bersama Kak Nimade Rini Wahyuni AMD. Kak. Nah, beliau merupakan business owner serta pendampingan UMKM bersertifikat BNSP serta konten creator. Nah, mungkin langsung aja nih kita langsung kenalan langsung ke orangnya. Silakan Kak. Saya bisa panggil siapa nih Kak? Boleh dengan Mbak Ade aja. Oke, Kak Ade. Silakan Kak Ade. Halo semuanya. Oke, itu tadi perkenalan singkatnya ya dari Kak Dela ya. Jadi kalau boleh sih Mbak, sore ini kita langsung sharing aja, jadi nggak terlalu banyak materi karena menurut saya lebih enak kita ke sharing. Tapi ada beberapa nanti tips-tips yang akan saya bagikan. Nah, perkenalkan Ade atau Wahyuni. Kampung halaman saya itu ada di Bajre di Tabanan. Dulu saya seorang perawat, jadi akhirnya di 2016 saya berhenti karena sudah punya anak, anak kedua lahir itu saya berhenti jadi perawat. Nah dari situlah akhirnya yang biasa saya berpendapatan tiba-tiba nggak punya pendapatan. Nah, dari situ saya berusaha karena punya baby waktu itu, jadi berusaha untuk menjalankan bisnis itu melalui online. Nah, yang pertama saya lakukan adalah melakukan promosi di sosial media saya. Nah, saya di 2017 itu langsung membangun usaha gitu. Di 2017 akhir itu saya berdiri Mertapudak Wangi nama usaha saya. Jadi Mertapudak Wangi ini bergerak di craft ya, bagian craft dan apa namanya bergeraknya di dupa aromaterapi. Di 2018 itu baru kita punya produk produk sendiri karena di 2017 saya masih menjadi seorang reseller saja gitu. Jadi promosinya hanya lewat sosial media karena punya bayi nggak bisa jualan door to door dan kita biasa dapat gaji tiba-tiba nggak dapat gaji. Di situ saya berpikir gimana caranya saya dapat pendapatan dari rumah. Nah, akhirnya memanfaatkan sosial media. Terus dari sejak saya berhenti bekerja itu akhirnya apa namanya menemukan beberapa marketplace yang saya ikuti untuk berjualan. Tetapi waktu itu di marketplace itu saya mencoba di Shopee. Terus saya promosi produk saya di Shopee, tapi kalau di marketplace kan waktu itu kalau produk sudah nyampe di pelanggan, barulah nanti kita akan dibayar gitu kan. Nah, zaman itu 2017 2018 itu saya merasa marketplace itu merugikan saya gitu karena begitu produk saya terjual 500.000, lama banget di transfernya ya, itu sebagai modal awal gitu. Di akhirnya saya meninggalkan Shopee ini gitu. Saya pakai marketplace Shopee, saya tinggalkan Shopee. Nah, setelah itu di 2019 kita pandemi dan usaha saya sudah mulai jalan, kita jalan di offline, saya sudah punya produk sendiri, saya sudah ikut binaan UMKM, ternyata ada pandemi. Kembalilah kita di lockdown dan tidak boleh ke lokasi kan untuk berbelanja. Jadi saya mulai ke online lagi. Begitu 2019 saya kembali ke Shopee, itu penjual dupa sudah banyak sekali gitu. Aromaterapi udah banyak banget di Shopee. Akhirnya saya mencari marketplace yang baru. Ketemulah dengan TikTok dan TikTok Shop ini gitu. Jadi saya langsung aja lanjut. Ini bisa saya next atau dibantu untuk nextnya. Jadi nih paradigma TikTok pertamanya di kalangan teman-teman pengusaha adalah
sebagai hiburan gitu ya. Jadi masyarakat umum memandang TikTok ini hanya sebagai hiburan, lalu dibilang untuk anak-anak muda saja. Ketika di usia saya bermain TikTok itu saya diketawain gitu ya, menyajikan konten yang tidak bermutu karena waktu itu banyak yang di ibaratnya ada yang seksi-seksi gitu ya di TikTok. Terus bukan menjadi ajang promosi. Nah ini kemarin ketika saya pertama kali bermain TikTok di aplikasi TikTok ini, saya melihat kenapa Tokopedia majang iklan ya di sini, terus Shopee majang iklan, Lazada pajang iklannya di TikTok. Ini yang membuat saya sebagai UKM yang waktu itu terkena pandemi, ini kepo lah ibaratnya ya. Kok bisa ya mereka marketplace besar ini bisa pasang pasang iklan di TikTok? Akhirnya saya mempelajari hal tersebut. Saya sangat penasaran kenapa di TikTok mereka pasang iklan. Akhirnya saya mengikuti TikTok ini. Oke, saya akan promosi melalui TikTok gitu. Ternyata di 2019 datanglah fitur baru itu TikTok Shop yang tidak mudah saya daftar, itu harus daftar melalui apa namanya web dan segala macam. Minimal followernya harus 10.000 follower itu saya kejar di TikTok supaya saya bisa berjualan di TikTok. Alhasil 2019 akhirnya saya dapatkan fitur TikTok Shop ini. Sampai saya dulu pernah diketawain oleh beberapa teman-teman itu, wah kayaknya kalau Mbak Ade ini kalau nggak main TikTok sehari bisa sakit kepala deh gitu. Karena paradigma masyarakat waktu itu adalah TikTok ini hanya sebagai hiburan gitu. Next. Oke, bisa dilanjut? Atau aku bisa lanjut dari sini? Oke. Nah, cara mendapatkan cuan di TikTok tuh kayak gimana sih? Kok mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin sudah ini ya, sudah apa mahir bermain TikTok. Dan mungkin sudah ada beberapa yang menggunakan TikTok Shop. Sekarang namanya itu adalah apa namanya Tokopedia Shop ya kalau di sekarang di TikTok itu dia udah berbeda tapi saya tetap menyebutkan TikTok Shop supaya lebih mudah teman-teman pahami. Nah, ini adalah omset saya ketika saya bermain di TikTok ya. Jadi apa yang saya lakukan di TikTok, pertama saya menjual produk saya sendiri, lalu yang kedua karena follower yang saya dapatkan sudah lumayan banyak melalui cara organik, itu saya bisa menjadi konten kreator juga, menjadi affiliate juga. Jadi saya mendapatkan tiga pendapatan di TikTok. Jadi ada untuk menjual produk saya sendiri dan juga menjadi afiliator di TikTok. Nah, kebetulan ini adalah omset saya sebulan. Ini dari 2019 di masa pandemi itu saya sudah mendapatkan nama di TikTok, penjualan di TikTok 38 juta per bulan. Nah, sempat turun di 2023 kemarin ya. 2023 justru turun begitu pandemi sudah berakhir. 2023 mulai turun karena mungkin banyaknya kompetitor di situ saya juga kurang tahu tapi sudah mulai up lagi di 2024 dan 2025 sekarang ini gitu. Akhirnya yang beberapa orang yang kemarin mengatakan kalau saya nggak main TikTok sehari sakit kepala, sekarang akhirnya mereka yang sakit kepala lihat omset begitu saya share omset saya di TikTok, penjualan saya di TikTok, akhirnya berbondong-bondong mereka bertanya, bagaimana sih caranya? Nah, kebetulan karena saya pelaku usaha, di mana saya menjalani usaha saya ini di awal untuk ngiklan aja sulit. Maksudnya, oke, saya punya benefit untuk iklan, tetapi saya tidak bisa punya benefit untuk influencer. Sewa influencer itu saya nggak bisa. Jadi itu yang mendasari saya kenapa akhirnya saya terjun langsung menjadi talentnya di TikTok, sellernya juga di TikTok, supaya saya tidak membayar influencer. Jadi saya mau menjadikan diri saya influencer walaupun follower saya tidak terlalu banyak di TikTok. Akhirnya saya berhasil untuk mengiklankan diri saya sendiri dan juga produk saya di TikTok. Nah, untuk menjadi TikTok Shop ini, saya mengikuti TikTok bisnis namanya. Jadi, apakah TikTok biasa itu bisa juga dipakai TikTok Shop? Bisa. Tetapi saya lebih memilih jalur TikTok bisnis, jadi TikTok profesional. Jadi saya ubah TikTok saya menjadi TikTok profesional supaya saya mendapatkan beberapa fitur-fitur seperti misalnya ada analisis akun di sana. Terus ada bisnis suite. Jadi kita bisa belajar tentang bagaimana cara membuat konten, bagaimana kita membuat konten jualan seperti itu. Ada grup learning di situ, ada webinar-webinar yang biasanya dikirimkan oleh pihak TikTok kepada kita supaya kita bisa belajar bagaimana cara kita mendapatkan FYP, bagaimana cara kita live streaming itu diajarkan oleh pihak TikTok melalui webinarnya TikTok gitu.
Lalu di situ juga ada fitur promosi video, tapi sekarang sudah TikTok biasa pun sudah bisa menggunakan promosi video ini. Kalau dulu dari 2019 sampai 2020-an itu hanya TikTok bisnis yang bisa mempromosikan video. Nah, fungsinya kita mempromosikan video itu adalah supaya penjualan kita bisa up. Lalu eh, ada fitur TikTok Shop. Kalau di TikTok bisnis ini, TikTok Shop bisa langsung dibuka melalui aplikasi. Nah, kalau awal-awal TikTok Shop itu harus 10.000 follower, tapi kalau kita ubah ke TikTok bisnis ini kita bisa ikut TikTok Shop secara langsung gitu. Tapi kelemahannya apa kalau ikut TikTok bisnis ini? Jadi ada kelemahannya juga. Kita tidak dapat menggunakan sound yang sembarangan. Jadi kalau soundnya tidak berlisensi, kita tidak bisa promosi sound di sana. Jadi kadang-kadang sound-sound yang viral itu kita tidak bisa dapetin, tidak bisa kita pakai kalau misalnya kita ikut di TikTok bisnis ini. Lalu hanya bisa menggunakan sound yang sudah ada di lisensi aja oleh TikTok. Jadi TikTok yang memilih sound yang mana saja. Next. Nah, ada dua akun saya. Ini akun saya Dupa Sukla Bali sama Bali Tutur. Jadi ada dua akun saya. Dan dua-duanya ini awalnya bisa jualan. Tapi sekarang yang Bali Tutur ini sudah tidak bisa saya pergunakan affiliate atau jualan karena kena pelanggaran. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya kita bermain di TikTok, usahakan untuk menghindari menghindari pelanggaran yang ada di TikTok, baik itu waktu live streaming atau pembuatan video. Jadi sekarang untuk yang Bali Tutur ini udah ada 25.000 follower kalau nggak salah, itu hanya saya gunakan sebagai promosi saja. Jadi yang aktif jualan adalah di Dupa Sukla Bali yang sekarang kayaknya 50.000 follower. Itu secara organik semua. Jadi tidak pernah ngiklan sih di TikTok, tapi dapetin secara organik gitu. Next. Terus bagaimana sih algoritma TikTok ini kok bisa sih TikTok ini apa namanya sebagai teman bisnis atau marketplace yang direkomendasikan gitu. Jadi algoritma TikTok ini ada dua ya. Rumusan cara TikTok yang menjadikan video kita FYP. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternalnya. Nah, kalau untuk internalnya ini bagaimana? Jadi kalau misalnya teman-teman main TikTok mau FYP, nah ini nih boleh nih dicatat. Faktor internalnya itu ada like, komen, tautan, terus kita menonton VT yang lewat di beranda kita itu sampai habis gitu. Terus kalau faktor eksternalnya apa? Bener nggak sih good looking gitu? Dan good luck katanya. Bener. Yang good looking yang dimaksud itu bukan cantik sama gantengnya aja sih. Maksudnya good looking adalah ketika video kita itu enak untuk dinikmati. Itu yang dimaksud dengan good looking gitu ya. Ada kualitas video di situ, ada isi kontennya seperti apa. Itu yang menarik untuk viewer kita atau penonton-penonton kita itu menjadi tertarik dengan video kita sehingga video kita itu menjadi populer atau FYP seperti itu. Nah, untuk yang faktor internal itu sendiri, like itu seperti apa sih, komen itu seperti apa, salin tautan seperti apa. Nah, ketika misalnya ada video yang lewat di beranda kita, kita bisa nonton sampai habis dulu, baru kasih like, lalu komen di sana, lalu salin tautannya, di-share ke teman yang lain gitu. Lah, itu kan menguntungkan konten kreator lain, bukan kita. Memang betul, itu menguntungkan konten kreator lain, tapi benefit untuk kita adalah ketika kita upload video atau mau promosi video kita juga akan di-up oleh pihak TikTok gitu. Next. Ini saya nggak bisa sendiri ya untuk ngekliknya. Nah, perlu nggak sih FYP tersebut gitu ya kalau di TikTok itu? eh FYP itu otomatis untuk menaikkan jumlah follower dan viewer. Kalau kita tujuan kita bermain TikTok adalah untuk promosi bisnis kita, maka saya akan jawab bahwa FYP itu memang perlu untuk kita. Jadi populer itu perlu untuk kita karena tujuannya adalah untuk promosi bisnis, maka FYP diperlukan agar dapat meningkatkan engagement atau daya tarik penonton kepada produk kita, sehingga orang akan kepo dengan produk kita. Nah, di awal saya bermain TikTok ini memang ada rasa down ya, karena produk saya adalah dupa yang notabene hanya dipergunakan oleh umat Hindu gitu. Jadi saya berpikir adalah kaum kecil lah ya yang minat dengan produk saya. Tetapi semakin ke sini saya memahami bahwa beberapa kalangan yang non-Hindu yang mempergunakan dupa ini
inginnya adalah menerima dupa apa berbelanja dupa tetapi langsung menerima dari rumah. Ini target market saya karena ada beberapa kepercayaan yang mengatakan menggunakan dupa itu adalah hal yang tidak baik seperti itu ya. Tetapi mereka masih percaya akan leluhur gitu ya. Mereka masih percaya akan beberapa kepercayaan bahwa aromaterapi ini adalah sesuatu untuk memanggil malaikat gitu. Sesuatu yang membuat tenang. Ini yang saya ambil sehingga saya mempergunakan platform TikTok ini untuk menjadi promosi saya. Nah, bagaimana sih cara FYP? Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu untuk di TikTok ini. Yang pertama adalah pantau analisis akunnya kita. Jadi akun kita kita upload video jam berapa sih gitu. Jadi pentingnya kita ikut TikTok bisnis supaya kita ada analisis video karena di situ akan ada analisisnya berupa video populer, waktu jam tayang yang paling bagus untuk kita upload seperti itu akan ada di sana. Jadi fungsinya kita ikut bisnis itu seperti itu. Jadi pantau analisis akun kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah perhatikan jam tayang. Di situ nanti ada grafik yang menunjukkan bahwa jam tayang kita yang terbaik jam berapa. Lalu pantau video populer yang diminati oleh follower. Jadi ada beberapa video-video populer. Nanti teman-teman lihat viewer yang paling banyak kira-kira video yang mana sih? Misalnya tutorial memasak. Berarti besok teman-teman usahakan membuat video yang hampir sama kontennya seperti video yang paling populer gitu. Lalu faktor internalnya juga jangan lupa diperhatikan, internal dan eksternal. Contoh, pembuatan video kalau bisa cahayanya yang cukup. Jadi video juga tidak ngeblur. Ini terutama ya. Jadi banyak sekali beberapa teman-teman konten kreator yang dari UMKM atau yang punya produk sering banget bikin video itu yang ngeblur atau berbayang gitu. Jadi tidak fokus dengan satu benda sehingga itu yang membuat orang akan enggan untuk stay di akun kita gitu. Nah, yang berikutnya untuk FYP itu adalah bangun komunitas. Kenapa sih komunitas ini penting? Contoh, kita punya satu grup. Ketika kita upload sebuah konten di TikTok, itu kita share kontennya ke beberapa komunitas kita. Jadi minta tolong ke teman komunitas kita untuk mendukung kita dengan memberikan like gitu. Teman-teman, aku lagi upload konten nih, gitu misalnya. Tolong dong dikasih like-nya, ditonton dulu ya, dan nanti kasih like. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari komunitas ini akan membantu kita ngasih like. Nah, ini yang akan berpotensi untuk FYP karena biasanya untuk dapetin FYP ini ketika kita upload konten itu dikasih like, lalu like ini ke teman-teman kita dulu, lalu yang berikutnya 1 jam berikutnya akan di-share ke teman yang berteman dengan teman kita. Lalu di jam berikutnya, di 2 jam berikutnya adalah teman dari teman kita punya teman itu akan di-share lagi sehingga itu yang memperluas jaringan dan mengangkat algoritma dari TikTok tersebut gitu. Lalu kita harus aktif juga berinteraksi pada akun kita. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya upload konten lalu kalian tinggal, itu kemungkinan tidak akan terjadi FYP. Itu pun viewernya bakalan sedikit. Nah, tidak akan ada benefit untuk kita selaku pengusaha atau punya usaha gitu. Karena kalau penontonnya kecil berarti produk kita tidak akan berpotensi untuk dilihat banyak orang. Next, lanjut. Lalu bagaimana sih caranya analisis akun supaya kita emang benar-benar dapat video yang bisa mempromosikan produk kita gitu ya. Pastikan akun TikTok yang digunakan adalah TikTok Pro ya. Jadi TikTok bisnis tadi. Jadi diubah dulu supaya ada apa namanya? Supaya kita lihat ada alat kreator ini. Jadi kalau kita sudah punya alat kreator ini, kita bisa menganalisis akun kita. Alat kreator ini digunakan untuk membantu performa akun. Contohnya berapa sih jam tayangnya, follower kita tuh sukanya nontonin video kita di jam berapa kira-kira. Terus gendernya penyuka video kita itu cewek atau cowok. Itu penting. Laki-laki atau perempuan itu sangat penting. Di usia berapa orang menonton video kita itu sangat penting. Wilayah dan negara mana yang paling populer nonton video kita. Jadi kayak saya misalnya yang paling populer di awal itu adalah di luar Bali. Seperti itu. Saya kan kebetulan lahirnya di Bali, tinggalnya di Bali. Begitu saya upload konten dengan bahasa daerah Bali itu bahasa daerah di Bali itu tidak banyak orang menonton karena mungkin apa namanya kurang kurang paham dengan bahasa saya. Terus yang kedua, saya cek juga karena
gender ini sangat menentukan juga. Cewek atau cowok, laki-laki, perempuan ini yang juga menentukan kita bisa FYP. Jadi contohnya dengan akun saya ya. Jadi akun saya itu saya pertama kali upload adalah tentang budaya Bali. Jadi calon orang Bali itu saya coba upload dan itu menjadi video populer. Saya cek analisisnya kira-kira dengan video yang sejenis ini peminatnya laki atau perempuan. Ternyata di akun saya dari 2019 sampai 2020-an itu adalah peminatnya lebih banyak perempuan. Sehingga akhirnya saya menyusun konten supaya banyak diminati oleh seorang perempuan. Terus yang kedua saya cek juga, saya analisis itu di usia berapa sih mereka eh, penyuka video saya. Ternyata ada di usia 25 sampai 35 tahun penyuka video saya. Di mana notabene saya akhirnya menyimpulkan kalau itu ibu-ibu muda. Akhirnya saya mulailah upload konten tentang budaya Bali, saya penjelasan tentang misalnya canang. Canang itu apa sih? Terbuat dari apa sih? Itu saya penjelasan di sana sehingga banyak yang menonton video saya. Nah, begitu juga mungkin analisis dari akunnya teman-teman sendiri. Kalau misalnya lebih banyak gendernya laki-laki, lebih suka apa kira-kira? Misalnya pas kita lagi motoran, oh kayaknya lebih suka deh motoran. Nah, kita besoknya bisa jadikan itu acuan untuk membuat konten kita. Jadi konsisten dengan hal-hal yang serupa seperti itu. Next. Ada istilah boom like dan spam like nih ketika kita bermain TikTok untuk promosi kita. Kadang-kadang seperti sekarang nih, karena kita sebuah komunitas gitu. Oh, ini Mbak Ade lagi upload konten nih. Saya coba deh like semua videonya dia biar dia tahu kalau saya ini mau ngasih support gitu misalnya. Ternyata dari 50 video saya itu di like semua tanpa teman-teman itu apa namanya? Tanpa teman-teman nonton video saya atau misalnya scroll lagi di like, scroll lagi di like lebih dari 5 nge-like video saya itu sudah termasuk boom like. Nah, ini akan merugikan kita sebagai seller juga karena begitu besoknya kita upload konten berikutnya kita nggak akan dinaikkan viewernya karena itu namanya kena boom like. Jadi kalau ada satu akun yang ngasih like di video kita lebih dari 5 video ini sudah termasuk boom like dan termasuk spam like sehingga TikTok akan membaca algoritma kita itu sebagai kecurangan. Nah, kemungkinan besar akun kita akan disembunyikan oleh pihak TikTok. Begitu juga yang memberikan boom like. Jadi orang kalau tidak nonton cuman kasih like aja akan ada konsekuensi yang akan diterima di akun mereka gitu. Next. Ini adalah solusi ketika kita kena boom like. Terus apa dong terjadi Mbak Ade karena saya juga sering melakukan seperti itu gitu misalnya atau saya sering mendapati saya dapat boom like dan spam like ini. Jangan pernah ngeblokir akun yang melakukan itu pada kita, tetapi kasih penjelasan Pak, jangan lagi ya kalau memang mau ngasih saya like karena mendukung saya, suka dengan konten saya, tolong ditonton dulu sampai akhir gitu. Pertanyaannya kadang-kadang apa sih yang ngebedain dia nonton sampai akhir video kita dengan ngasih like banyak seperti itu kan kadang-kadang video kita akan muncul di beranda teman-teman itu beberapa kali gitu. Nah, kita lihat durasi dia ngasih like kalau sudah hampir durasinya sama misalnya di menit sekian, nantinya ada like lagi di menit yang sama, itu artinya udah pasti boom like. Jadi kalau dia dia tidak menonton kita sampai habis. Kalau misalnya video kita ditonton sampai habis itu setidaknya ada selang waktu beberapa detik untuk dia ngasih like ke postingan kita gitu. Lalu apa sih solusinya gitu? Jangan pernah blokir orangnya. Lalu lakukan aktivitas menonton VT di TikTok kita sampai habis gitu. Dan beri like, komen, serta share link supaya algoritma kita terbaca lagi oleh pihak. Next. Ada istilah TikTok ban atau shadow ban. Ini juga sangat merugikan kita sebagai seller atau UMKM atau berjualan lewat TikTok gitu ya. Kenapa begitu? Karena ketika ada yang memberikan kita boom like, akun kita bisa saja bisa disembunyikan oleh pihak TikTok. Jadi TikTok ini akan diam-diam melakukan pemblokiran sementara. Jadi akun kita disembunyikan oleh pihak TikTok itu disebut dengan shadow ban. Apa sih penyebabnya shadow ban itu? Atau tanda-tandanya seperti apa? Viewer kita tiba-tiba menurun yang biasanya udah ribuan yang nonton tiba-tiba besoknya cuma 5 atau 10 yang nonton. Itu udah artinya TikTok ini sedang menyembunyikan akun kita.
Lalu teman yang teman itu tidak bisa searching akun kita. Misalnya, oh saya coba nih akunnya Dupa Sukla Bali gitu. Di searching itu nggak bakalan muncul akun kita. Ini yang menyebabkan kita sebagai seller sangat dirugikan kalau terjadi shadow ban ini. Terus penyebabnya apa sih? Ya karena mungkin sempat mengunggah video yang mengandung unsur yang terlarang seperti apa? Senjata tajam itu tidak boleh. Terus benda-benda branded yang kita tidak punya izin untuk share gitu. Terus yang kedua ketelanjangan mungkin yang terlalu berpakaian seksi atau bagaimana itu. Lalu ada juga penyebabnya karena dilaporkan oleh pengguna lain. Misalnya produknya sama nih, kayak saya nih Dupa misalnya ada yang sama. Mereka merasa, loh labelingnya kok bisa sama gitu. Bisa jadi ada akun lain yang melaporkan kita gitu. Atau mungkin melanggar ketentuan hak cipta, misalnya pakai beberapa sound yang dilarang oleh pihak TikTok, itu bisa disenyapkan atau juga akun kita bisa disembunyikan oleh pihak TikTok dan menggunakan tagar yang membuat kisruh suasana. Misalnya, kisruh suasana itu menyebut SARA ya, tentang suku, agama, ras itu tidak boleh. Jadi itu yang menyebabkan akun kita kena banned. Nah, kerugiannya adalah ketika kita terjadi TikTok ban atau shadow ban ini, maka kita sebagai seller ini tidak bisa mempromosikan produk kita. Kadang-kadang produk kita tidak bisa disematkan di keranjang kuning dan juga promosi kita bisa terhambat oleh disembunyikannya oleh pihak TikTok akun kita gitu. Next. Terus bagaimana dong solusi dari TikTok ini atau shadow ban ini gitu ya. Jadi shadow ban ini yang pertama hapus video yang memang mengandung unsur yang terlarang. Misalnya kalau sudah disenyapkan gitu, ganti soundnya atau hapus segera hapus. Atau misalnya ada ketelanjangan sedikit kita tanpa sengaja kelihatan paha misalnya pas waktu bikin video atau kelihatan belahan dada itu segera dihapus. Terus minimalisir kegiatan di TikTok termasuk upload video. Jadi usahakan kalau kita kena shadow ban, jangan dulu upload video sampai 3 hari ke depan gitu. Tunggu hingga 3 sampai 7 hari ke depan. Tunggu kondisi lebih kondusif. Jadi maksudnya itu ketika kita coba di 3 hari upload video, ternyata viewernya masih rendah, ya udah berarti tunggu sampai 7 hari gitu. Jika mulai kondusif, upload VT-nya 1 kali saja. Jadi biasanya kalau saya konsisten 2 kali upload video di pagi jam 9 sama di malam hari jam 19 atau di jam 21. Nah, kalau misalnya terjadi shadow ban, cukup sekali aja. Misalnya pagi ya udah kita ambil pagi saja. Karena apa? Supaya algoritma ini kebaca lagi untuk kita gitu. Next. Nah, gimana dong? Katanya ini lahan cuan kalau di TikTok. Caranya gimana? Kalau teman-teman sudah ikut sorry, TikTok Pro atau TikTok Bisnis, maka kan ada penawaran untuk ikut TikTok Shop. TikTok Shop ini kelebihannya 0 follower, kita sudah bisa live streaming. Jadi tidak usah menunggu 1.000 follower lagi gitu. Ini salah satu lahan cuannya. Kalau misalnya teman-teman memang berminat, silakan diklik link yang sudah saya sematkan itu. Silakan di searching linknya bisa daftar langsung via web atau bisa dengan ikut di Play Store-nya gitu ya. Kelebihannya apa sih kalau kita punya TikTok Shop gitu ya? Tidak perlu banyak follower, kita sudah bisa jualan. Jadi tidak seperti TikTok Shop yang pertama kali saya ikut yang harus 10.000 follower dulu baru ada fitur TikTok Shop. Nah, kalau sekarang 0 follower pun kita langsung bisa download untuk TikTok Shop ini. Terus yang kedua kita bisa jualan ya, bisa menyematkan keranjang kuning di situ. Jadi melalui short video kita bisa sematkan. Lalu live streaming kita bisa sematkan produk kita di sana. Dan juga bisa menjual produk orang orang lain. Jadi itu ada namanya istilah affiliate. Jadi kita bisa affiliate menjual produk orang lain tanpa kita stok barang tanpa kita ribet packing, kita hanya dari rumah aja ya sematkan produknya teman kita, kita spill dari live streaming kita, nanti orderan akan masuk di orang yang punya produk. Jadi kita hanya promosi saja, itu namanya affiliate. Nah itu enaknya kalau misalnya di TikTok. Kita udah nggak usah ribet-ribet packing lagi. Kalau dulu kan kita jualan jadi reseller gitu kita ribet ya packing, upload lagi produknya. Kalau affiliate tidak. Nah, yang tidak punya produk gimana Mbak Ade? Apakah bisa ikut TikTok Shop ini? Oh, tentu saja bisa. Jadi manfaatkan fitur affiliate ini untuk teman-teman yang belum punya produk gitu. Next, adapun produk-produk yang dilarang ketika kita berjualan di TikTok. Apa saja produk yang dilarang? Nah, seperti yang sudah saya
tertera di sini gitu ya. Ada produk politik. Jadi teman-teman tidak boleh menjual produk-produk politik. Contoh baju yang bernuansa politik itu tidak boleh. Yang kedua alat kesehatan. Sekarang udah mulai bisa ya alat kesehatan kecuali yang tidak punya izin gitu. Kalau yang berizin dia sudah bisa untuk jual alat kesehatan. Ketiga ada produk penurun berat badan tidak boleh. Misalnya kalau jualan ini adalah teh pelangsing itu tidak boleh ya teman-teman ya. Tolong dihindari. Terus obat resep gitu. Misalnya resep apa orang mau minta resep obat mah gitu dikasih resep itu tidak boleh dijual. Terus produk bekas ini tidak boleh. Padahal thrifting itu lagi gencar-gencarnya di tahun 2020-2021 ya waktu itu. Tapi tidak boleh, produk bekas itu tidak boleh, thrifting itu tidak boleh. Jadi bagaimana cara menyiasati gitu? Jangan dilihatkan bahwa produk itu adalah produk thrifting. Terus produk media juga tidak boleh. Mystery box atau lotre karena dianggap nanti judi online tidak boleh. Alkohol, tembakau, rokok juga tidak boleh. Jadi saya punya pengalaman karena saya jualan dupa, asapnya itu masuk ke kamera ketika saya melakukan live streaming. Nah, itu saya langsung kena ban. Jadi kena pelanggaran dianggap saya lagi merokok. Padahal itu adalah asap dari asap dupa yang saya jual gitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Itu lakukan banding. Saya katakan bahwa saya menjual dupa, asap yang masuk ke kamera adalah asap dari dupa, bukan asap rokok. Akhirnya saya bisa apa namanya, dibuka ban-nya sama pihak TikTok dan dikurangi pelanggarannya karena saya kuat dokumentasi bahwa saya menjual produk dupa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau live streaming, usahakan jangan sambil merokok. Atau misalnya lagi minum air putih. Minum air putih pun dilarang. Kok bisa dilarang? Ya karena dianggap minum atau melakukan kegiatan yang dianggap minum minuman miras gitu. Jadi kalau mau minum ya keluar frame dulu Ayo baru udah kita Dedika. minum. Next. Prepare. Lah, cara berjualan di TikTok seperti apa sih sebenarnya yang bisa mendatangkan cuan gitu ya? Ada tiga tuh cara jitu untuk kita jualan di TikTok. Yang pertama melalui live streaming, yang kedua melalui short video, yang ketiga adalah bekerja sama dengan kreator gitu ya. Nah, di sebelah ini adalah live streaming saya, di mana waktu itu saya memang sengaja eh, tidak berpenampilan cantik gitu ya, tidak berpenampilan yang eye-catching mungkin di kamera, tetapi saya menampilkan diri saya sendiri yang memang udahlah apa adanya aja. Ternyata penontonnya sampai tembus 200 sekian gitu. Akhirnya beberapa kali saya live streaming ya udah penampilan yang biasa aja gitu. Jadi tidak berlebihan. Ini live streaming saya. Jadi saya mematahkan bahwa pengguna TikTok hanya good looking saja gitu. Tetapi memang saya coba untuk ya cukup cahaya, kameranya jelas gitu, tidak burem ya. Artinya memang bagus sehingga TikTok bisa menaikkan algoritma saya, algoritma jadi dari live streaming saya gitu. Nah, live streaming ini saya lakukan biasanya 2 kali sehari gitu, di jam siang sama di jam malam. Nah, saya ambil di jam 10 WIB ya, jadi 10 malam. Kenapa saya ambilnya di 10 malam? Karena pertama, awalnya saya mikir saya hanya bisa live streaming ketika anak-anak saya tidur. Karena nggak boleh ada suara anak-anak masuk di live streaming kita gitu. Jadi saya ambil ternyata viewer yang di jam 10 itu adalah viewer-viewer di luar Pulau Bali. Sehingga saya bisa menjaring pelanggan-pelanggan itu di luar Pulau Bali. Dan itu tinggi sekali. Semakin malam kita live streaming ternyata semakin tinggi. Itu yang akhirnya menyebabkan saya live streaming di jam 10 malam gitu. Yang kedua melalui live short video kan ada beberapa tipe-tipe UMKM atau pengusaha itu yang nggak berani tampil di depan kamera. Ini bisa memanfaatkan jualan itu melalui short video sehingga kita bisa mentautkan keranjang kuning kita di TikTok shop kita, di TikTok kita. Jadi di situ kita bisa berjualan secara langsung. Nah, ada juga Mbak Ade, saya nggak bisa bikin video, saya nggak bisa ngedit video, saya nggak berani live streaming. Apa yang saya lakukan? Upload aja, ikut aja TikTok Shop ini. Kita bisa nanti bekerja sama dengan kreator atau afiliator-afiliator atau dengan influencer-influencer sehingga produk kita tetap bisa terjual gitu. Next. Gimana sih caranya supaya maksimal nih kita bikin short video dan live streaming gitu? Yang pertama gunakan musik trending. Yang kedua teksnya harus sesuai atau relevan dengan isi video kita ya.
video efek, gunakan fitur-fitur yang ada di TikTok. Jadi kalau misalnya ada video efeknya itu akan lebih bagus bagus lagi. Terus ada stiker, kita pakai tuh stikernya. Lalu hashtag, jangan lupa hashtag juga harus yang relevan dengan isi video atau konten kita. Terus produk anchor itu adalah di mana kita menjelaskan kelebihan produk kita tuh apa sih gitu. Jadi itu yang diterapkan juga. Lalu ada call to action di situ. Call to action seperti apa? Jangan lupa ya teman-teman klik keranjang kuning karena call to action yang lain misalnya jangan lupa di WA ya, jangan lupa order di toko kami di Shopee atau di mana itu tidak boleh disebutkan kecuali klik keranjang kuning karena ya TikTok juga sama ya seperti kita tidak suka diduakan. Jadi dia tidak suka ada platform lain yang disebut ketika live streaming atau melakukan short video gitu. Jadi call to action-nya cukup dengan klik keranjang kuning gitu. Lalu hindari pelanggaran. Pelanggarannya seperti apa ya? Salah satunya seperti yang produk tadi, produk yang dilarang itu dihindari. Lalu hindari juga penggunaan kata-kata yang memang dianggap tidak pantas di live streaming, misalnya berbahasa kasar. Lalu saya pernah punya sebuah kejadian gitu ya, karena produk saya ini dupa saya juga ada terbuat dari kelor. Teman-teman tahu kelor ya. Jadi saya begitu nyebut bahan dasarnya adalah kelor itu saya kena pelanggaran. Apa yang menyebabkan pelanggaran? Ternyata TikTok ini membaca adalah kolor. Jadi dianggap kolor itu tidak boleh disebutkan, dianggap sesuatu yang tidak pantas untuk disebutkan. Akhirnya saya menjelaskan kelor itu saya cari namanya adalah moringa. Nah, itu juga tidak boleh disebutkan ketika apa namanya kita melakukan live streaming. Misalnya nih dupa saya dipergunakan untuk menarik rezeki gitu misalnya terlalu berlebihan gitu ya. Walaupun sebenarnya dupa aromaterapi saya adalah untuk menterapi atau digunakan sebagai loa gitu ya, loa dan afirmasi. Itu lebih banyak sih penggunaan dupa saya. Nah, itu tidak boleh disebutkan misalnya terlalu overclaim itu tidak boleh. Saya menggunakan produk ini jadinya cepat putih gitu. Putihnya dalam 3 hari nggak boleh. Jadi overclaim itu tidak boleh. Jadi hindari pelanggaran-pelanggaran seperti itu karena ada ketentuannya. Ketika teman-teman melakukan pelanggaran sampai 24 poin, itu tidak bisa berjualan lagi karena ditutup permanen oleh pihak TikTok. Next, pelanggarannya seperti apa sih? Ada beberapa pelanggaran. Contohnya pelanggaran produk, pelanggaran saat live streaming, atau pelanggaran saat short video. Pelanggaran produknya apa sih? Hindari penjualan produk yang dilarang, kayak penjelasan yang tadi. Hindari konten yang tidak sesuai, misalnya anak-anak di bawah umur untuk promosi produk itu dihindari, udah tidak boleh. Lah, itu Raffi Ahmad kok boleh Mbak Ade? Ya, itu eh, apa kalau kita ordinary people ya, orang biasa. Kalau mereka kan memang sudah artis dari awal dan memang sudah ada kontraknya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya kita nih orang-orang biasa yang masih mencari follower, masih berjuang organik gitu, tidak boleh konten anak-anak itu masuk di video kita. Lalu pelanggaran live streaming itu apa? Jangan menggunakan pakaian yang terbuka. Itu diusahakan. Yang tertutup paha jangan sampai kelihatan, belahan dada juga jangan sampai kelihatan. Itu bisa dikasih pelanggaran oleh pihak TikTok. Terus pengalihan traffic itu apa sih pengalihan traffic? Misalnya pas waktu live streaming, jangan lupa ya di akun Shopeeku ada kok. Itu tidak boleh. Jadi menyebutkan marketplace lain itu tidak boleh atau toko-toko lain tidak boleh kecuali akun kita sendiri atau akun TikTok kita gitu. Lalu short video, hindari konten yang diupload kembali. Jadi reupload konten itu tidak boleh. Kecuali kalau kita posting ulang itu boleh. Kalau reupload konten dari konten orang lain kita ambil itu tidak boleh. Atau gambar yang diam saat live streaming juga tidak boleh. Contoh gambar yang diam kan sekarang banyak ya yang live streaming hanya menampilkan produk saja, orangnya nggak kelihatan. Nah sekarang yang terbaru itu dilarang sama pihak TikTok. Jadi usahakan ada wajah hostnya yang kelihatan ketika live streaming. Nah, ini untuk yang produk ini saya punya sebuah cerita ya. Jadi ada salah satu yang ikut pelatihan saya. Ini saya bukakan TikTok Shop, lalu dia sudah berjualan di TikTok. Itu jualan keripik singkong kalau nggak salah ya, keripik singkong sama keripik pisang. Nah, ini tiba-tiba TikToknya itu diambil sama anaknya. Anaknya itu berusia, sorry, anaknya itu kelas 6 SD, hanya pakai dress segini ya. Jadi dress di bagian sininya masih kelihatan. Lalu dia ambil HP ibunya, TikTok ibunya, dan dia bikin video di tempat tidur.
Jadi dijalankan kameranya seperti ini ya, dari atas. Jadi dia di atas bantal, lalu videonya hanya segini. Jadi kelihatan dia di atas tempat tidur seperti tanpa menggunakan baju gitu. Nah, itu langsung kena ban permanen, lalu diblokir permanen oleh pihak TikTok karena dianggap satu anak di bawah umur, yang kedua berpakaian yang tidak pantas. Yang ketiga, ada unsur seksi di situ atau seksualitas di situ, kegiatan seksualitas itu yang pelanggarannya dan tidak bisa diampuni oleh TikTok. Jadi setelah di-ban, dikena pelanggaran, itu diblokir permanen akunnya, uang penjualannya tidak bisa ditarik karena sudah diblokir langsung oleh pihak TikTok. Jadi teman-teman kalau melakukan live streaming atau bikin short video atau produk itu usahakan tidak ada anak-anaknya. Misalnya ada lagi Echa Laksmi yang influencer dari Bali kemarin, dia sempat kehilangan akunnya 24 jam itu gara-gara dia ngajak anaknya menari dan menunjukkan produk. Jadi anaknya yang promosi produk, yang angkat produk itu produk endorsan, diangkat nah, akhirnya kena blokir juga. Tapi itu bisa diurus 24 jam waktu itu sama Eka Laksmi karena mungkin followernya lumayan banyak ya. Tapi kalau kita yang masih berjuang untuk mencari follower ini, tolong dihindari untuk promosi dengan anak-anak gitu. Next. Nah, komisi TikTok tuh masuknya di mana sih gitu? Kemana sih dikirimnya untuk komisi kita sebagai seller gitu? Kalau untuk TikTok Shop itu sendiri, dia ada apa namanya akun sendiri ya. Jadi sekarang namanya Tokopedia Seller kalau nggak salah ya. Coba saya cek dulu. Tokopedia Shop apa apa ya? Udah ganti dia namanya. Seller Center ya. Seller Centernya ini namanya Tokopedia. Sekarang ada Tokopedianya. Nah, ini dia masuk ke situ dulu. Nanti akan dilihat nih, begitu diklik Seller Center akan muncul seperti ini. Ini seperti tampilan HP di Android ya teman-teman ya. Lalu diklik bagian keuangan. Diklik bagian keuangan, maka ada tulisan seperti ini. Jadi 555.000 sekian. Kalau sudah ada tarik uang warna biru, ini udah bisa ditarik uangnya. Tapi kalau misalnya masih abu-abu, berarti belum bisa ditarik. Jadi tunggu sampai bisa berwarna biru, baru bisa ditarik. Next. Lalu kalau misalnya saya nggak punya produk untuk jualan, Mbak Ade. Jadi selama ini saya hanya affiliate saja. Masuknya lewat mana gitu. Komisinya akan masuk di mana gitu. Komisinya akan masuk di sini. Jadi klik bagian profilnya teman-teman, lalu akan ada gambar tas yang bagian atas, bukan bagian bawah ya. Kalau gambar tas bagian bawah itu berarti kita hanya baru bisa berbelanja saja di akun TikTok. Tapi kalau misalnya ada gambar tas di bagian atas, itu artinya kita sudah aktif TikToknya. Nah, klik bagian TikTok Shop akan muncul di gambar berikutnya, di gambar seperti ini yang saya buletin merah. Lalu klik komisi, akan masuk komisi ini semuanya total komisi affiliate saya ya. Jadi menjualkan produk orang lain juga yang saya tautkan di akun saya. Jadi ini komisinya udah beberapa kali saya tarik juga dari affiliate. Jadinya teman-teman yang tidak punya produk pun tetap bisa mempergunakan TikTok Shop atau fitur affiliate-nya gitu. Next. Oke, kayaknya sih segitu untuk di TikTok ya. Kebetulan saya nggak tahu nih audiens kita ini sebenarnya udah menggunakan TikTok atau belum gitu. Jadi saya ambil materi umumnya saja. Kalau memang mau nanti konsultasi boleh, karena kebetulan saya bukan influencer. Sekali lagi saya bukan influencer, tapi saya juga eh, business owner yang memang sudah menerapkan TikTok Shop dan sudah mendapatkan komisi dari TikTok Shop gitu. Gitu sih Mbak pemaparan materinya. Kalau kecepatan nanti boleh ditanyakan bagian mana kira-kira yang belum belum ini belum pas. Oke Kak, terima kasih atas pemaparannya. Itu berguna banget sih Kak buat teman-teman semuanya. Eh, aku ada pertanyaan sih Kak. Kalau semisal nih kita nggak pede di depan kamera itu gimana ya mau memulai? Kan dari kakak bilang tadi di live streaming itu harus kelihatan mukanya gitu Kak. Itu gimana Kak? Oke, kalau yang dulu kan boleh tuh. Jadi produk kita difokusin, kita nggak kelihatan di kamera itu boleh. Nah, kalau sekarang kan beberapa akun besar itu sudah kena ban untuk tidak menampilkan wajah
apa namanya di live streaming, tapi ada beberapa taktiknya. Kan kita, aduh kayaknya saya masih belum pede nih kelihatan di kamera. Nah, dilihatkan produknya, tapi ada gerakan beberapa tangan atau kita memindahkan satu produk ke tempat lain gitu. Jadi ada gerakan tangan yang masih aktif kelihatan di kamera karena kemungkinan besar kamera TikTok. Kenapa dia misalnya yang tidak menampilkan wajah dikasih pelanggaran karena kemungkinan besar itu terbaca oleh TikToknya adalah video yang statis atau video rekaman ulang, dianggap video rekaman ulang karena tidak muncul apa namanya wajah kita, tetapi bisa diakali dengan menampilkan tangan atau gerakan di situ. Kita gerakkan beberapa produk-produk kita, misalnya kamera fokus ke produk, lalu kita gerakkan dan kita tetap bicara tanpa putus gitu. Jadi kita terus berbicara tanpa ada jeda waktu untuk diam. Kalau memang haus atau apa, kita minum sebentar, lalu kita kembali lagi aktif berbicara dan tidak mengulangi pembicaraan yang berulang-ulang. Kalau misalnya berulang-ulang, kan ada tuh kadang-kadang kita ngomongnya berulang-ulang kayak rekaman, nah itu juga dilarang. Boleh sih mengulang kata produk kita, tetapi tidak boleh mengulang seperti rekaman gitu sih Kak. Jadi ada gerakan, beberapa gerakan. Kalau saya pribadi, teman-teman saya kan sekarang punya host sendiri ya. Jadi host-host yang baru-baru belajar untuk megang akun saya itu, saya biasanya siasati dengan produk yang ada tuh alat yang biasanya muter tuh Kak. Jadi produk kita ditaruh di situ sehingga produk kita kelihatan bergerak. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang mengikuti Zoom ada pertanyaan, mungkin langsung taruh di chat atau bisa langsung on mic aja. Nah, kadang kan kita videonya tuh ada yang nggak FYP, tiba-tiba nggak ada yang nonton sama sekali gitu kan Kak. Nah, gimana sih cara kita biar konsisten gitu? Kadang kan juga dengan eh, FYP yang naik turun itu kadang kita capek sendiri atau kadang bosan gitu. Itu pertanyaannya luar biasa, bagus banget karena saya juga di awal juga merasakan, wah sekarang FYP kayaknya wah semangat banget gitu ya. Tapi tiba-tiba besoknya udah nggak FYP lagi, ngedown lagi gitu kan. Aduh udah nggak semangat lagi, bingung lagi bikin konten apa lagi gitu. Tapi kita biasanya kalau sudah di waktu yang tepat, jadi analisis ya 1 minggu ini, ya saya dulu siasati dengan 1 minggu saya upload konten di jam yang sama. Jadi saya di-upload, saya lihat nih apa namanya pergerakannya. Biasanya kan belum tentu kita FYP ya, pasti susah tuh nyari FYP-nya. Ya udah 7 hari ini kita lihat, lalu kita cek analisisnya. Kira-kira pengguna TikTok yang mampir di kita itu di jam berapa sih yang paling tinggi trafficnya gitu. Kita lihat traffic yang paling tinggi. Misalnya ada tuh hari Senin trafficnya di jam sekian, itu ada di analisis akun. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kita cek dulu. Kalau 1 minggu belum teranalisis, itu lanjutkan sampai 30 hari. Jadi pertama kali saya ikut webinarnya TikTok, itu saya dengan Ibu Susana namanya dia, beliau ini orang TikTok, itu mengajarkan saya untuk membaca algoritma itu saya dikasih PR 30 hari waktu itu. 30 hari itu saya harus upload konten di jam yang sama. Jadi saya pilih di jam-jam istirahatnya orang ya. Jadi di jam 12 siang kan mereka istirahat bisa megang HP. Jadi saya pilih itu selama 30 hari, saya ikuti itu. Nah, begitu di hari ke-31 akhirnya ya di bulan yang berikutnya itu udah mulai naik traffic saya dan terbaca algoritmnya. Jadi konsisten kita itu ya mau nggak mau yang namanya perjuangan awal ya organik gitu ya, tanpa kita beli follower, tanpa kita beli viewer ya memang harus konsisten, harus sabar dulu karena semuanya butuh perjuangan. Tapi kalau misalnya wah kok belum naik juga tapi saya harus penjualan produk dengan cepat, lakukan yang TikTok, TikTok Ads ya Kak ya. Jadi harus berbayar gitu. Jadi kita bayar, kita iklankan, kita promosikan. Ada fitur promosi di situ di TikTok kita promosikan. Nanti kita pilih mau viewernya yang banyak atau pembelian produk yang banyak itu bisa kita pilih gitu. Jadi option kedua selain kita konsisten 30 hari pertama, ya udah kita pakai TikTok Ads. Jadi berbayar untuk promosi gitu. Oke Kak, terima kasih. Nah, eh, kalau Kakak sendiri tuh ada kayak strategi khusus buat ningkatin jumlah pengikut atau followers di TikTok nggak sih Kak?
Kalau aku karena memang target main TikTok itu adalah untuk penjualan produk, otomatis aku bermainnya adalah memberikan diskon-diskon ya pada tanggal-tanggal kembar gitu. Saya selalu ikut campaign dari TikTok. Jadi TikTok ada campaign apa nih, saya selalu ikuti. Jadi misalnya nih di tanggal kembar berikutnya akan ada bundling produk dengan harga sekian, itu saya selalu ikuti. Saya daftar, dan itu sangat menaikkan viewer kita sama menaikkan follower ya. Dan pelanggan pun akhirnya banyak tuh karena mencari tanggal kembar. Atau saya melakukan promosi sendiri. Misalnya saya buka tuh seller center, saya bikin bundling produk dengan harga, misalnya pembelian dua produk saya kasih diskon sekian. Atau saya bikin promosi berupa siapa yang follow akun saya akan mendapatkan potongan harga atau free ongkir ke seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu strategi saya karena memang tujuannya untuk jualan. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk FYP ya, mau nggak mau kita harus konsisten tadi, konsisten dengan satu tema video. Misalnya seperti saya nih, akun saya adalah akun budaya. Jadi saya harus apa konsisten dengan akun budaya. Jadi tidak random gitu yang sekarang harus upload A, B, C gitu. Saya udah akun saya tetapkan sebagai akun budaya karena supaya ada apa similar juga sama produk yang saya jual gitu. Jadi saya konsisten dengan akun-akun budaya. Jadi satu tema saja diambil. Kalau memang temanya misalnya temanya tutorial ya tutorial aja semua gitu. Kalau memang pengambilan videonya biasanya kita setengah badan seperti ini ya setengah badan aja semua. Jadi jangan bikin random sehingga feed kita jadi kelihatan rapi seperti itu. Itu yang biasanya salah satu target juga gitu. Tapi kalau untuk penjualan ya saya lakukan promosi-promosi sih biasanya di tanggal-tanggal kembar gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi, Kak, eh, kalau menentukan niche tuh gimana ya, Kak? Ada tips nggak sih biar kita menentukan niche-nya? Kalau aku biar nggak pusing ya Kak ya karena di awal aku main TikTok itu adalah aku bergantung sama analisis gitu. Yang seolah-olah akhirnya aku kelihatan di akunku itu seperti orang spiritual karena kan memang aku jualan dupa juga. Jadi kelihatan orang spiritual. Nah, itu akhirnya aku mendalami juga ya, belajar juga wah ini budaya spiritualnya kayak gini nih. Ini hubungannya dengan spiritual akhirnya begini. Nah, itu akan capek sendiri. Tapi kalau aku sekarang ngajarin ke teman-teman yang belajar sama aku, bikin yang senyaman hati deh. Konten yang senyaman hati karena kita nyari konsisten akan susah Kak. Aku aja waktu itu untuk mencari follower yang 50.000 itu kayaknya bertahun-tahun gitu. 2 tahun apa berapa itu baru naik ke 50.000 follower. Nah itu aku sekarang ngajarin ke teman-teman aku adalah buat konten yang bikin kamu nyaman. Yang simple dan bikin kamu nyaman yang bisa kira-kira kamu konsisten nanti dengan konten itu. Karena di awal aku merasa kesulitan ya. Aduh, aku udah terlanjur ngambil konten budaya, di mana aku sebelum bikin konten itu membaca, mencatat gitu. Jadi kalau yang sekarang ya bikin senyamannya hati. Kira-kira yang mana sih, konten apa sih yang memang pas dan lihat di analisis. Ketika di analisis kita yang pertama kan pasti bulan pertama 30 hari ini kita random nih bikin video. Nah, kita cek nih video yang paling populer yang apa. Oh, ternyata ketika aku menjelaskan ini loh tentang satu tempat atau tempat wisata. Nah, besoknya dibuat konten yang hampir sama dengan itu. Jadi nanti kita bisa menentukan tema nih. Oh, temanya adalah kita misalnya healing atau liburan. Jadi setiap kita konten itu tentang liburan gitu. Jadi harus dianalisis sih memang kalau mau menentukan konten, tapi sesuaikan dengan kenyamanan hati karena biar teman-teman nggak sulit nanti untuk bikin kontennya gitu, supaya tidak ada kesulitan. Nah, kayak aku di awal pun sampai sekarang pun aku masih kalau mau live streaming nggak langsung jor-joran jualan Kak. Jadi aku bercerita tentang misalnya Bhagavad Gita nih gitu. Walaupun ini agak Hindu, tapi banyak teman-teman yang akhirnya pengen mendengarkan cerita itu aku catat dulu Kak. Jadi sebelum aku live streaming, aku catat dulu apa yang harus aku omongkan nanti di live streaming supaya tidak sampai ada jeda gitu. Jadi aku catat dulu poin-poinnya apa saja, terus habis itu aku live streaming. Ketika aku bercerita, aku sematkan salah satu produkku gitu. Jadi kayak gini nih aku punya nih produk bla 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 bla. Lalu aku bercerita lagi. Jadi kalau aku jualan itu tidak langsung jor-joran seperti konten kreator lain ya yang mungkin 2 jam dia langsung etalase satu, etalase dua. Kalau aku enggak, jadi aku lebih banyak ke bercerita, terus baru aku nyemat-nyematin produk. Dan itu sangat efektif untuk menambah viewer sama menambah follower ketika aku live streaming Kak gitu.
Begitu juga kalau misalnya mau short video ya Kak ya. Jadi kita lihat dulu kira-kira apa sih yang menarik, apa sih yang bikin aku nyaman untuk aku upload gitu. Itu yang mendasari pertama. Oke. Nah, tadi waktu live streaming itu, nah kan banyak banget fitur-fitur di TikTok ya, Kak. Nah, gimana sih cara kita memanfaatkan fitur TikTok seperti live streaming, terus duet, terus ada efek kreatif dalam konten itu, caranya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk fitur misalnya duet atau stitch video gitu ya, itu disarankan banget untuk kita sebagai konten kreator stitch video populer gitu atau apa yang lagi tren nih kita stitch, kita potong. Tapi kalau aku pribadi karena aku sudah punya tema sendiri yaitu tema budaya, aku jarang untuk stitch video orang lain. Jadi aku memang buat edit sendiri. Kalau bisa editing kita juga edit yang tidak ada template. Kalau misalnya pakai aplikasi CapCut itu, Cut itu Kak ya. Jadi kan ada template-nya tuh. Nah, aku jarang banget menggunakan template tersebut. Kenapa begitu? Aku lebih enak walaupun editanku nggak terlalu bagus, tetapi dia punya daya tarik sendiri karena nggak akan ada video yang menyerupai video itu. Nah, aku biasanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang baru memulai di TikTok, lebih bagus kita stitch video yang memang populer. Lagi tren nih apa nih? Kita stitch videonya, kita masukin. Nah, kalau untuk FYP itu sendiri, itu memang ada, kita harus memanfaatkan fitur dari TikTok. Jadi walaupun aku edit di aplikasi yang lain, nanti pas begitu masuk TikTok, aku pakai tuh yang ada sebelah kanannya kan ada efek tuh, ada efek video, itu aku ubah di situ. Jadi aku pilih soundnya juga dari sound TikTok, sehingga TikTok itu merasa oh aplikasi aku ini memang bermanfaat nih gitu. Jadi sering-sering pakai efek-efek video yang ada di TikTok. Jadi aman lah kalau misalnya di TikTok tuh lebih lebih gampang ya daripada aplikasi lain karena kita nyalain aja video udah langsung ada efeknya di sebelah. Jadi kita langsung edit di situ juga nggak masalah sih gitu. Kalau aku emang lebih seneng editing sendiri jadi jarang untuk stitch video, aku jarang untuk melakukan duet. Di awal iya aku pernah melakukan duet tapi wah nggak relevan nih sama produk yang aku jual. Akhirnya aku udah meninggalkan itu dan aku lebih banyak video-video yang aku edit sendiri gitu Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa langsung dikirim ke chat ya. Kalau dari aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Eh, Mungkin eh, Kakak boleh ngasih kata-kata yang biar kita tuh tergerak gitu, biar bisa mulai gerak buat melakukan eh, yang tips-tips dari Kakak gitu. Kalau aku sih sebenarnya jangan menyerah aja deh, tetap konsisten dan jangan menyerah. Mungkin kalau teman-teman ngelihat ya mbaknya sih enak, ada waktu enggak? Aku nggak ada waktu untuk upload konten sebenarnya ya. Anakku tiga, anak saya tiga, saya seorang business owner, saya juga mentor UKM di mana kegiatan saya juga banyak menyita waktu. Terus habis itu saya juga beberapa ada koneksi dengan orang luar atau Jepang. Jadi saya harus stay terus untuk di laptop gitu ya Kak ya. Jadi waktu untuk konten itu sebenarnya saya sedikit. Mungkin teman-teman yang baru memulai itu ya dia sih cukup waktu. Enggak, saya enggak cukup waktu. Tetapi apa strategi saya? Satu, semangat. Yang kedua harus rajin dan konsisten. Caranya gimana? Biar nggak bingung, saya biasanya pakai kalender konten Kak. Jadi saya sudah bikin planning konten saya seminggu gitu. Jadi setiap hari Sabtu saya kumpulin planning-planning saya. Oh, saya mau bikin konten yang seperti ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu berikutnya. Itu saya udah siapin konten. Jadi saya edit di hari Sabtu atau Minggu, saya luangin waktu sehari untuk edit dan siapkan konten untuk 1 minggu ke depan sehingga ketika hari-hari tersebut setiap hari saya udah bisa upload konten. Nah, kalau misalnya di TikTok masih belum bisa terjadwalkan, jadi saya simpan di draft, Kak. Jadi ada draft di hari Senin apa itu saya upload. Jadi sehingga di jam yang sama saya tetap bisa upload, terus habis itu konsisten setiap hari bisa upload gitu. Jadi harus tetap semangat. Itu aja sih, semangat sama konsisten deh. Kuncinya kita bersosial media.
Oke, ini dari teman-teman mungkin nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih banyak kepada Kak Ade yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya mungkin ada webinar lagi dengan tema yang tak kalah menarik. Untuk peserta, silakan hubungi admin pendaftaran untuk mendapatkan SRT. Kunjungi website kami di www.smeo.my.id untuk mendapatkan informasi webinar lainnya. Saya Dela Widya Stuti selaku host mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade sudah meluangkan Waalaikumsalam. waktu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.